Halo guys, saudara kita bahwa kopi ini merupakan salah satu minuman yang sangat populer dekat dunia maupun dekat Malaysia. Namun benar demikian, pada tahun 2050, saudara tuan-tuan bahwa kopi ini bakal pupus. Kolombia merupakan salah satu daripada 3 pengelola utama kopi dunia. Malaysia juga merupakan salah satu daripada 69 pengelola kopi dunia. Malaysia kini hanya mampu mengeluarkan biji kopi mentah sekitar 5,3% untuk keperluan tempatan, manakala sebanyak 94,7% biji kopi mentah adalah diimpor. Basically, kopi mempunyai berbagai spesies, namun dia mempunyai terbahagi kepada 2, yaitu kopi yang dikategori sebagai wild, dan satu lagi kategori yaitu kopi yang ditanam ataupun diusahakan oleh manusia. Dia terbagi kepada 2, yaitu Robusta dan Arabica. Makanya dalam kopi Robusta ini kebanyakan produk adalah dihasilkan daripada seperti ini yang Anda nampak, yaitu kopi-kopi yang dihasilkan yang sentiasa dikonsum oleh kita dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh negara. Kopi yang seterusnya yang selalu digunakan dekat Starbucks ataupun dekat kafe-kafe yang punya high quality adalah kopi Arabica. Kopi memerlukan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 tahun untuk membesar sebelum menghasilkan buah. Buah ini akan dikutip, dicuci, dikeringkan, dan dibakar, kemudian digiling untuk mendapatkan proses penghasilan kopi. Kopi ditanam secara tradisional oleh pekebun. Menjaga kopi adalah jauh lebih rumit dan kompleks daripada tanaman lain karena memerlukan penjagaan yang sangat rapi. Untuk mendapatkan hasil kopi yang berkualiti, haruslah tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Karena jika terlalu panas, dia akan layu. Jika terlalu sejuk pula, dia akan membeku. Jumlah hujan atau air juga haruslah terkawal. Serta memerlukan 3 bulan day season. Tuntasnya di sini, bukan senang untuk menghasilkan kopi jika dibandingkan dengan tanaman lain seperti getah, pisang, rambutan, ataupun durian yang memang top dekat Malaysia. Berbalik kepada soalan tadi, kenapakah Malaysia ataupun krisis kopi seluruh dunia menghadapi krisis yang dimana kita tidak punya kopi? Dan ini adalah jawabannya. Faktor perubahan iklim yang drastik karena penanaman kopi memerlukan penjagaan yang rapi. Pekebun kecil tidak dapat menghasilkan kopi yang berkualiti karena faktor cuaca ataupun climate change yang berubah, dan tidak mampu untuk mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan kenikmatan teknologi modern untuk penghasilan kopi yang sangat berkualiti. Unjuran pengeluaran kopi Malaysia menunjukkan tren penurunan yang drastik dari tahun ke tahun. Gas rumah hijau meningkat 1,2 derajat Celcius sejak tahun 1980. Ini menyebabkan petani terpaksa tanam di tempat yang tinggi untuk mendapatkan suhu yang optimum dan sesuai untuk kopi tersebut membesar. Dapatan kajian menyatakan bahwa kawasan pengeluaran kopi akan berkurang 50% di seluruh dunia, termasuk Malaysia menjelang pada tahun 2050. Ini memberi petanda bahwa kopi akan bakal pupus pada tahun 2050. Unjuran pengeluaran kopi dunia juga menunjukkan tren penurunan yaitu 18% sejak tahun 1970 hingga tahun 2002. Kopi. Tahukah Anda pada zaman dahulu bahwa kopi ini hanya pada golongan bangsawan maupun raja saja yang boleh konsum kopi? Dan fakta yang menarik juga, kopi ditanam dekat negara miskin, diusaha oleh orang-orang miskin, tetapi dikonsum oleh golongan bangsawan dan juga raja. Dan pada masa itu hanya golongan bangsawan dan juga golongan orang kaya-kaya dan juga kerabat raja yang boleh minum kopi. Ini menunjukkan sosial status kopi pada masa itu adalah sangat tinggi. Mana kapal kau? Kapal? Kopi kapal api, betul-betul kau. Kopi diperkenalkan pada era kurun ke-17 di Eropa. Pada masa itu, kopi menjadi simbol sosial, pengkomersial, simbol kuasa politik, sehingga menjadi komoditi yang bernilai jutaan bilion.
Pada masa dahulu, Arab adalah pengeluar utama dan monopoli pasaran kopi dunia. Ini menyebabkan harga kopi telah pun meningkat ataupun skyrocket. Eropa mengambil inisiatif untuk menjadi balance power dengan menanam kopi di setiap tanah jajahan mereka. Sebagai contohnya, British memajukan sektor peladangan kopi di Vietnam dan juga di Tanah Melayu. Kesan daripada ini, harga kopi dapat dikawal dan stabil. Kopi menjadi komoditi yang bernilai tinggi selepas minyak, yaitu dianggarkan $10 billion revenue per tahun. Tahukah Anda di sana bahwa setiap tahun sekurang-kurangnya 500 billion cups kopi yang kita konsum? Banyak kan? Kestabilan harga kopi adalah memainkan peranan yang sangat penting untuk dunia. Jika tidak, kopi yang di kedai mamak yang kita beli mungkin dalam 10 ataupun 15 ringgit segelas, malah lebih daripada itu. Fasa kestabilan harga kopi terbahagi kepada dua. Pada peringkat awalnya, yaitu pada zaman dahulu, harga kopi meningkat mendadak karena tidak ada badan ataupun mekanisme untuk mengawal. Pada peringkat pertengahan pula, harga kopi telah pun menjulang terus. Ini adalah disebabkan oleh krisis ekonomi dunia pada tahun 1997. International Coffee Agreement pada tahun 1969 telah dibuat oleh semua negara pengeluar untuk mengawal harga ceiling dan lantai, grade, penawaran, dan juga mengawal selia import-ekspor kopi. Perjanjian ini ditandatangani oleh 69 negara termasuk Malaysia. So, secara konklusinya Anda telah pun belajar berkaitan dengan asal-usul kopi, penanaman kopi, climate change yang menyebabkan kopi ini bakal pupus pada tahun 2050. Apakah pendapat Anda bahwa kopi ini boleh ditukar dengan Milo? Bagaimana pula dengan peminat negara kopi seperti saya? Apakah Anda merasa bahwa pada tahun 2050 nanti kita tidak mempunyai kopi lagi? Apakah Anda sudah bersedia untuk menukar dari kopi kepada susu ataupun kita boleh minum teh saja? Komen dekat bawah, share perkara ini kepada semua agar semua akan tahu bahwa fakta kopi ini akan menuju seluruh dunia. Thank you so much, you are the best.